Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Habib Ahmad Al-Mujtaba bin Syihab yang telah menyampaikan kepada anak-anakku bagaimana besarnya para ulama di dunia terhadap kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak yang memberikan syarah kepada burda ini, termasuk yang saya bawa ini syarahnya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, salah seorang dari guru besar Al-Azhar University. Tapi juga masih ada orang yang tidak senang dengan burda. Malah ada yang mensyirikkan burdah. Karena apa? Dia tidak tahu penafsirannya, hanya tahu dohirnya. Banyak yang begitu itu tidak membaca tafsirnya, lalu membaca dari terjemahan, tapi tidak melihat syarahnya. Banyak semacam ini. Orang yang memahami ayat Quran, alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan. Lalu nari istimbat, perbuatan orang tidak ada gunanya untuk mayit. Doa tidak ada gunanya untuk mayit. Sedekah tidak ada gunanya untuk mayit. Dengan dalil alaisa lil insani illa ma sa'a. Karena dia cuma tahu ayat 1, tapi dipaham secara harfiahnya, tidak tahu dengan ayat lain yang ayat kadang-kadang menafsirkan ayat. Jadi tidak cukup orang itu dengan bahasa Indonesia lalu dengan terjemah. Termasuk yang mengkritik burda ini. Karena saya menyambung daripada Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Mujtaba ini. Memahami, ada yang memahami lalu syirik. Mana syair yang disyirikkan oleh mereka yang tidak mengerti itu. Ya akramal khalqi liman aludu biha siwaka inda khululil hadithil amim. Nah, oleh mereka dianggap syirik. Ini syair syirik. Dia baca terjemahannya saja, ya akramal khalqi, wahidat yang maha mulia, Rasulullah maksudnya. Liman aludu bihi, kepada siapa saya akan bersandar, siwaka selain pada engkau. Inda khululil hadithil amimi. Bisa amimi, bisa amami. Pada satu kejadian yang balak merata. Ini yang dimaksud syair ini nanti di padang mahsyar. Karena apa? Allah hanya memberikan syafaat itu kepada Nabi Muhammad saja. Jika pada hari kiamat ketika mereka datang sama Nabi Adam minta syafaat, kata Nabi Adam, jangan kepada saya tidak punya, datanglah kepada Nuh. Datang Nabi Nuh jawabannya sama, datanglah ke Ibrahim. Datang ke Ibrahim jawabannya sama, datanglah ke Musa. Nabi Musa jawabannya sama, datanglah ke Isa. Nabi Isa jawabannya sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nas Quran dan nas hadis yang kemarin saya ajarkan Jumat pagi itu. Setelah Allah mentahu begini umatnya Nabi Ibrahim, begini umatnya Nabi Isa, lalu Rasulullah berkata, ummati, 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 ummati. Jibril suruh turun, apa sebabnya umat nangis itu, kembali jelaskan begitu. Katakan bahwa saya akan memberikan sesuatu yang engkau pasti ridho Muhammad. Apa itu? Syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi bukan tidak ada sandarannya. Indah hulul hadithil amim itu kiamat.
Nanti di padang mahsyar, mau bersandar Nabi Adam, Adam tolak. Mau bersandar kepada Nabi Musa tolak. Bersandar Nabi Nuh tolak. Sandar kepada Nabi ini, akhirnya ditunjuk. Itulah kepada Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat. Jadi karena Rasulullah itu nanti yang pemberi syafaat, nanti kita pada hari kiamat bersandar kepada dia. Nanti pada hari kiamat itu diantara serangan-serangan yang diberikan mereka kepada Burda itu dalam syair, ya akramal khalqi liman aludu bi siwa ka inda hululil hadithil amin. Itu nanti pada hari kiamat. Ya juga pada hari kiamat itu juga bersandar kepada Allah, tapi Allah sudah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Oleh Allah diberikan nabiat untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya tentu karena Allah memberikan syafaat kepada umat, ya kita minta bersandar kepada Nabi Muhammad, tidak bisa bersandar kepada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, benar tidak bersandar Nabi Muhammad. Ya tentu kalau sudah Allah sudah pasti. Kalau kepada Allah sudah pasti kita bersandar kepada Allah itu. Sudah pasti. Nah, tidak bersandar kepada Nabi Adam, tidak bersandar Nabi Musa, tidak bersandar pada Nabi Nuh, tidak, hanya bersandar pada Rasulullah. Ya akramal khalqi liman aludu bisiu inda khululil hadithil amin. Nanti pada hari kiamat, karena pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah. Ini yang diberikan oleh Allah. Itu sekedar nyambung dari tadi yang memuji banyak. Tapi juga diantaranya ada juga yang usil karena tidak paham. Nah, saya lanjutkan daripada keterangan saya yang sudah-sudah. Ya, fa inna ammarati bisu'i matta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Fa inna ammarati bisu. Dalam kitabnya Imam Ghazali itu nafsu ada 3. An-nafsu al-ammaratu bisu, al-nafsu al-lawwamah, ada nafsu lagi an-nafsu al-mutmainnah. Yang paling jahat an-nafsu ammaratu bisu, nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ada nafsu lawwamah, nafsu yang tercela. Nafsu itu belum stabil, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang berbuat maksiat, kadang-kadang sujud kepada Allah, kadang-kadang juga lengah. Lalu yang terbaik, an-nafsu al-mutmainnah, nafsu yang sudah stabil, sudah tidak kenal kondisi dan situasi. Dalam keadaan apapun saja sujudnya kepada Allah tidak berkurang. Nah, di sini dalam Buddha dikatakan fa inna ammarati bisu matta'adzat. Sesungguhnya nafsu saya yang selalu menyuruh kepada kejahatan matta'adzat, tidak bisa menerima nasihat. Min jahliha, dari bodohnya nafsu itu, binadiri syaibi wal kharami, dengan peringatan orang-orang tua. Asyaib wal haram itu sama peringatan orang tua. Orang tua kalau memperingati itu mesti untuk keselamatan yang muda, tidak untuk menjerumuskan. Wala adata minal fi'lil jamili kirodoifin alamma biroksi ghairu muhtasimi. Dan saya tidak mempersiapkan minal fi'lil jamil, daripada perbuatan-perbuatan yang baik, kirodoifin, sebagai jamuan kepada tamu saya. Alam mabiroksi, tamu saya sudah turun di kepala saya, namanya uban. Uban itu dianggap tamu oleh Imam Busiri itu. Tamu saya sudah datang di kepala saya, tapi saya tidak pandai menghormati uban saya ini. Mestinya kalau orang sudah ubanan ini menyatu pikirannya hanya untuk ibadat. Saya tidak mempersiapkan dengan amal yang baik, kirodoifin itu ikroman, jamuan untuk tamu. Alam mabiroksi, yang sudah turun tamu saya di kepala saya yang namanya uban, wairoh mahtasimin, tanpa ada malu,
tidak malu. Semakin tua orang tuh semakin malu untuk berbuat dosa. Jadi dianggapnya uban ini sebagai tamu, umur tua ini sebagai tamu, sudah turun, sudah singgah di kepala saya ini. Tetapi saya tidak banyak berbuat baik. Ini tawaduknya Imam Busiri, ya. Ini tawaduknya Busiri. Imam Busiri sudah semuanya diamalkan. Sembahyang sunnahnya diamalkan, sembahyang tahajudnya diamalkan, sembahyang duhanya, akhlaknya diamalkan. Tapi dia masih berkata, saya belum mempersiapkan amal yang baik untuk tamu saya yang telah datang di kepala saya ini. Tanpa malu, ya katakanlah, seandainya ada kakek-kakek pacaran, itu namanya nggak tahu diri. Sudah kakek-kakek ubannya sudah menyala, kok masih ke kebun binatang pacaran dengan cewek, itu namanya nggak tahu diri itu. Dan mestinya banyak tasbih, banyak zikir, hormatilah tamunya yang sudah tua ini. Tamu tua ini apa? Tamu tua ini kita hormati dengan amal soleh. Lau kuntu a'lamu annama uwakiruhu anni ma uwakir, seandainya saya tahu bahwa saya tidak akan menghormati tamu saya ini, ya, seandainya saya tahu, lau kuntu a'lamu, seandainya saya berada dalam keadaan lau kuntu a'lamu, tahu anni ma uwakiru, bahwa saya tidak akan memuliakan tamu saya ini. Apa kata Ibnu, katamtum sirran badali min hubil katami, pasti saya sembunyikan rahasia yang pertama, uban yang pertama timbul itu saya akan sembunyikan. Dengan apa? Dengan pacar. Bukan pacaran, pacar apa namanya itu? Pewarna. Dengan pewarna. Kalau di Saudi itu yang ada kan cuma pacar, pewarna itu. Nah, seandainya saya tahu bahwa saya tidak akan memuliakan tamu saya, mesti saya tutup uban saya dengan pewarna, jadi kayak muda padahal sudah tua. ya kalau dikasih pewarna dihitamkan, disemer, kan banyak tuh orang-orang sekarang ini rambutnya seputih tapi disemer supaya hitam kayak muda lagi. Seandainya saya tahu bahwa saya tidak akan menghormati uban saya ini, pasti saya semer uban saya ini. Itu tawaduknya Imam Busiri. Bukan berarti Imam Busiri tidak beribadat. Dia beribadat tapi dengan tawaduknya dia yang sangat tinggi. Ya, itulah Imam Busiri, tidak mengaku kebaikannya apa yang dia kerjakan. Manli biraddi jimakin min wawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Siapa yang bisa mengembalikan keliaran, kebinaran nafsu saya ini, kayak kuda yang ditunggangi, yang dia apa namanya, lari semaunya, siapa yang bisa mengendalikan? Man li biraddi jimakin min wawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Siapa yang bisa mengembalikan keganasan nafsu saya ini dari kedolimannya, sebagaimana dikembalikan keganasan kuda bil lujumi dengan kendalinya. Kuda itu masih bisa dikendalikan, tapi siapa yang bisa mengembalikan nafsu saya ini? Itu tawaduknya dalam Imam Busiri. Fala tarum bil ma'asi kasrahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Jangan kau bermaksud Roma yarumo qasada yaksudu. Jangan kau bermaksud bil ma'asi dengan perbuatan maksiat kasrahwati, untuk menghancurkan nafsunya. Misalnya dikatakan, ya saya mau minum 1 minggu biar kapok. Saya mau berzina selama 1 minggu tiap malam biar kapok.
Saya mau minum minuman keras seminggu berbotol-botol biar kapok nafsu saya, nanti kan berhenti. Nah, kata Imam, la tarum bil ma'asi kasratah. Jangan kau bermaksud dengan berbuat dosa itu kau akan menghancurkan nafsumu. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Sesungguhnya makanan itu akan membuat syahwatan nahim. Nahim itu binatang yang lapar, yang sedang ngamuk pada makanan. La tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Jangan kau kasih umpan, jangan dikira kalau nafsu dikasih kesempatan terus berhenti, oh semakin gila. Enggak usah dikasih kesempatan nafsu itu. Biarlah saya mau minuman keras malam ini, nanti saya mau berhenti, oh itu dugaan yang tidak benar. Kata Imam Busiri, la tarum bil ma'asi kasrat syahwatiha inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir rada wa in tamtu yanfatim. Jiwa itu kayak anak kecil, kalau dibiarkan menetek sama ibunya, apa kata syabba ala hubbir rada, sampai tua dia terus akan menetek, tidak akan berhenti. Saya dulu di SD punya kawan, kelas 6 SD. Kalau istirahat kedua itu dia lari. Lari ke rumahnya. Saya tanya, mengapa kok kalau istirahat kedua? Istirahat pertama kok enak di pondok, di sekolah. Istirahat kedua kamu langsung lari pulang. Ada apa? Saya masih nyusu sama ibu saya. Ini terbukti itu, netek itu. Sudah kelas 6 SD. Jadi syair Imam Busiri itu, ya waliyun min auliyaillah ini. Wan nafsu katiflitum sab'alahu burada wa in taftu yan fatim. Tapi kalau kau sapi, kau pisah, berhenti. Artinya nafsu itu jangan dikasih kesempatan sedikit pun. Apalagi dibiarkan. Itu nafsu kayak anak kecil. Kalau dibiarkan netek sama ibunya, sampai tua pun dia tetap menetek, tidak akan berhenti. Dan saya tahu itu kawan saya di kelas 6 itu. Bayangkan sudah kelas umur 12, bagaimana susu ibunya kalau bisa putus itu. Giginya sudah sempurna. Kalau anak netek itu kan giginya kadang-kadang masih belum sempurna. Iti gerahamnya sempurna, gigi taringnya sempurna, masih netek. Ini kata Imam Busiri, wan nafsu katitu bersabahu roba wa intaftipu yan fatim fasrib hawaha wa hadir antualiyahu. Palingkan, tolak nafsumu itu, wa hadir, dan waspadalah kau antualiyahu, untuk memberikan kesempatan dia berkuasa. Jangan nafsu diberikan kekuasaan. Jangan coba-coba nafsu berkuasa kepadamu. Kalau kau dikuasai nafsumu, hancur kau. Itu kata Imam Busiri. Fasrib hawaha, palingkan, tolak nafsumu itu, wahadir, dan waspadalah kau. Antuwaliyo, kau dia jadikan nafsumu berkuasa. Jangan sampai nafsu menguasai kita. Innal hawa ma tawalla yusmi aw yasimi. Sesungguhnya al hawa nafsu itu ma tawalla, apabila dia berkuasa, yusmi aw yasim, dia akan membunuhmu dan tidak akan menghancurkan aibmu, akan memberikan kau tercela. Dengan nafsumu kau akan menjadi orang tercela. Kalau tidak, kau bisa dibunuh oleh nafsumu. Kalau tidak, nafsu membuat kau menjadi orang tercela di permukaan bumi ini. Tercela karena perbuatannya. Itulah nafsu. Jangan sekali-kali diberi kekuasaan. Kalau nafsu berkuasa, habislah kau dikuasai oleh nafsunya. Dan nafsu kalau sudah berkuasa, imam membunuhmu. Berapa banyaknya orang yang mati terbunuh
Kalau tidak pun kamu dibunuh oleh nafsumu yang berkuasa itu, engkau akan menjadi orang yang hina. Karena perbuatannya kau seperti perbuatan kotor, perbuatan maksiat, kau akan menjadi orang yang hina. Waro'iha, dan jagalah nafsu itu, pimpin nafsu itu. Jangan kau dipimpin oleh nafsunya, kau pimpin nafsumu itu. Kata Imam Busiri, wahia fil a'mali sa'imatun, dan dia dalam perbuatan kayak binatang gembalaan. Wa in yastakhlatil mar'a fala tusimi, kalau dia sudah menguasai ladang rumput ini, jangan kau biarkan itu nantinya. Jadi jangan sekali-kali kau memberikan kesempatan kepada nafsu ini. Nafsu itu kayak binatang. Kalau dia sudah masuk tempat rumput, dia nikmat di situ, tidak bakalan binatang mau keluar dari tempat itu. Akan kekal abadi dalam tubuhmu. Kalau nafsu sudah merasa enak pada seorang manusia, nafsu itu tidak akan keluar dari manusia itu. Ibaratkan binatang yang ada di padang rumput, dia sudah nikmat makan rumput segala-galanya, dia tidak akan meninggalkan padang rumput itu. Maka jangan kau biarkan, jangan kau kekalkan dia di padang rumput ini, segera usir nafsu itu. Jangan sampai menguasai dirimu. Kalau dirimu ibaratkan padang rumput, nafsu sudah masuk dalam jiwamu, dan dia sudah enak di padang rumput tadi, tidak akan keluar nafsu itu dari padang rumput itu. Maka jangan sekali-kali, kata Imam Busiri, memberikan kesempatan kepada nafsu itu kayak apapun saja. 1 menit, 2 menit jangan dikasih kesempatan. Karena dia kalau punya kesempatan dan dia merasa enak, tidak bakalan dia keluar daripada dirimu. Selamanya kau akan dikuasai nafsumu. Kam hasanat laddatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Kam hasanat laddatan, berapa banyaknya, arti sangat banyak. Kam hasanat laddatan, berapa banyaknya kebaikan yang nikmat, tapi ternyata lil mar'i qatilatan, dia menjadi pembunuhnya seseorang. Min haitsu la yadri anna summa fid dasami, karena dia tidak tahu bahwa racun itu biasa diletakkan di dalam susu atau di dalam madu. Jangan dikira kau minum madu atau kau minum susu, kau nikmat ketika minum, di dalamnya isinya racun, 2 jam lagi mati kau. Ya, ngikutin nafsu kan kayak enak. Minum minuman keras, misalnya berjudi, lain-lainnya, Masya Allah, itu kelihatan kayak enak, tapi berapa banyaknya keenakan yang menjadi pembunuh daripada manusia itu. Kenapa? Kau tidak tahu bahwa racun itu di mana letaknya, di minuman yang enak, di susu, di madu, itu dimasukkan racun. Minum enak, 3 jam lagi mati. Itulah nafsu. Waqsad dasa isa min ju'in wa min shibain farubama maksatun sarrun minat tuhumi. Wahsyah, dan takutlah engkau. Desas-desus itu bahasa Arab. Desais. Ya, tapi kita tidak sadar kalau desas-desus itu berasal dari bahasa Arab. Desais itu jamak. Desais, desas-desus itu. Kita tahu kalau desas-desus itu bahasa Arab. Banyak yang kamu tidak sadar kalau itu bahasa Arab. Kalau seandainya ada undang-undang di Indonesia, semua bahasa yang berasal dari Al-Quran tidak boleh dipakai. Bangsa itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa kamu? Mau ngomong hakim, mau ngomong hukum. Bahasa apa itu? Mau ngomong adil. Seandainya bahasa Arab Quran nggak masuk ke Indonesia, kira-kira bahasa Indonesianya adil apa? Bahasa Sundanya apa? Bahasa Jawa apa? Nggak ada. Nggak ada. Ini pengaruh Quran di Indonesia hebat.
adil bahasa Arab, hukum bahasa Arab, kursi bahasa Arab, alat bahasa Arab, kirtos bahasa Arab, majelis bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. Seandainya ada undang-undang di Indonesia, Beb, semua bahasa Indonesia yang berasal dari Quran kembalikan ke Arab. Mati kau sebagai bangsa Indonesia itu. Gak bisa bicara. Dari banyaknya asas bahasa Arab asli kira bahasa Indonesia asli apa kira-kira? Tolong cari. Hah? Apa bahasa Indonesia asli? Asasun bahasa subhanallah. Nggak bisa ngomong kita ini. Mungkin sampai 30-40%, 30% berarti tidak. Bahasa Indonesia ada asal di bahasa Arab. Termasuk sekarang kita temui ini. Waksad desa isu. Takutlah kau, waspadalah kau dengan desas-desus. Minjuin au min syibai. Baik desas-desus akibat lapar dan batin yang faruba mahmasotin syarrun minan tuhumi. Barangkali kelaparan itu lebih jahat daripada desas-desusnya, fitnahnya kenyang. Lebih bahaya lapar. Kalau kenyang itu paling males. Kamu kenyang habis berbuka bulan puasa minum 2 gelas, makan 2 piring. Ya. Ini desas-desusnya kenyang. Paling kamu cuman males. Tapi kalau lapar, kadal fakru ayyakuna kufran. Kalau lapar bisa tidak sholat, bisa tidak apa-apa, bukan cuman males, bisa ngerampok, bisa nyolong. Ini kata Imam Busiri, faruba mahmasatin syarran minat tuhumi. Berapa banyaknya ya lapar itu lebih berbahaya daripada kenyang. Bahayanya kenyang juga ada. Ya tadi itu bahayanya kenyang. Maghrib bulan Ramadan, kamu niat, saya tadi enggak sarapan, enggak makan, sekarang berbuka, kodoan, job mata akhirin. Makan semua yang ada. Lemes kan? Ya bahayanya cuma males enggak tarawih lah. Tapi mungkin besok pagi masih tarawih. Tapi kalau lapar bahayanya dahsyat. Ini kata Imam Busiri. Wastaghfiridam amin ainin kon ibtalaat minal maharim walzamhum yatan nadami. Kosongkan matamu itu. Keringkan air matamu yang penuh dengan dosa itu. Matamu penuh dengan dosa. Melihat duit matanya hijau, melihat perempuan cantik matanya apa? Kosongkan air mata, nangislah kau karena matamu penuh dengan dosa. Itu Imam Busiri dalam syair wastaghfiridam min ainin qadim talaat minal maharimi, daripada yang haram-haram. Matanya dipakai kepada yang haram-haram. Maka dulu saya ketika dengan pesantren, semua perempuan Habib haram jabatan dengan saya. Tapi sekarang saya umur 85, saya halalkan. Ya sudah, nggak usah diperpanjang itu, mengapa saya halalkan. Jadi Kiai Habib boleh jabatan dengan perempuan, syaratnya umurnya 85 tahun ke atas. Kalau 70 jangan, masih bahaya. 75, insya Allah. Kalau 90, 100 sampai. Mau apa orang sudah 100 tahun? Ya, ini wastaghfiridam amin ainin qadid talaat. Kosongkan matamu, keringkan air matamu itu yang penuh dengan dosa minal maharim, daripada dosa walzam kimyatan nadami, maka jaga oleh engkau, lazimkan jagaan nanti penyesalan. Engkau akan menyesal nanti di padang mahsyar. Wa khalifin nafsa was syaitan wa sima wa in huma mahatokas nusafat tahimin. Wa khalif, dan lawan nafsu itu dan setan itu.
Wa'sima, dan jaga dan berbuatlah kebalikan, lawan. Wa'si itu asoyasi, dan lawanlah setan itu dan nafsu. Wa inhuma, walaupun keduanya memberikan nasihat. Nafsumu memberikan nasihat kepadamu, setan berikan nasihat, jangan percaya. Fatahimi, kau harus sudon kepada dia. Buktinya sekarang saya buktikan di Quran. Bagaimana Nabi Adam digoda oleh setan. Apa kata setan kepada Nabi Adam? Ya Adam, saya kasihan kepadamu. Wah, saya nasihatin kau suatu rahasia. Kalau tidak, engkau nanti keluar dari surga. Itu pohon yang dilarang oleh Nabi dimakan itu, wallahi, itu pohon yang akan mengekalkan kau di surga. Kalau kau makan, demi Allah. Bersumpah iblis ini, demi Allah, karena saya kasihan pada kau Adam, saya buka rahasia ini supaya kau tidak keluar dari surga ini. Nah, maka ini oleh Allah dibikin, jadikan contoh. Lihat Nabi Adam itu, yang nasihatin siapa? Setan. Akhirnya Nabi Adam terjerumus, dikeluarkan dari surga. Ini semua sejarah. Bukan Allah tidak tahu, untuk jadikan pelajaran kepada kita ini. Bukan Allah tidak tahu kalau Adam nanti akan makan itu. Tahu Allah semuanya itu. Supaya ini sejarah dibikin untuk jadi suri teladan kepada kakek kita dahulu keluar dari surga karena kamu setan. Maka saya sebagai anak Adam 7 turunan tidak akan taat samamu. Biar kau nasihat apapun saja, tetap setan. Nasihat apapun saja. Ketika Iblis ketemu dengan Nabi Daud. Kata Nabi Daud, Iblis, apa yang kau kerjakan? Ya apalagi Nabi Daud kalau tidak menggoda manusia. Bagaimana kamu? Wah, bagi saya Nabi Adam, saya cukup pengalaman kok. Jangankan orang awamnya Nabi Daud, kiainya pun saya jadikan kayak bola di kaki anak kecil. Lah kalau kiainya dijadikan bola kayak di kaki anak kecil, gimana bola di kaki anak kecil? Itu oleh iblis, kiai ulama ini dianggap kayak bola di kaki anak kecil. Saya permainan semua. Bagaimana caranya? Ya kalau mau menggoda kiai gampang, kata iblis. Apa kesenangan kiai? Tentu kesenangan kiai itu ibadat. Maka kalau saya ketemu dengan kiai, kalau saya ketemu dengan para nabi, saya tidak bisa lagi menggoda. Kalau manusia, ulama masih bisa saya goda. Saya carikan apa kesenangannya. Nah, kalau ketemu dengan Nabi, apa yang kau katakan iblis? Ya Nabi Daud, kalau saya ketemu Nabi ya sudahlah, saya suruh ibadat yang banyak. Laknatullah alaika ya iblis. Dinasihati baik kan Nabi Daud ini. Sudah kau banyak sujud, banyak sholat kepada Allah. Kurang ajar lo. Mengapa kurang ajar? Saya sujud karena perintahmu. Karena sujud saya juga karena anjuranmu. Saya sujud karena Allah. Tidak ada kamu semua nyuruh itu kepada saya. Nah, inilah oleh Imam Busiri di sini dijadikan wa khalifin nafsa wal wasyaitana wa sihima inhuma matokan nusafatahimi wala tuti minuma khosman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khosmi wal hakami. Jangan kau taat kepada keduanya, baik kau kadang bermusuh atau dia sebagai pengadil, seolah kayak orang yang adil. Enggak usah. Tetap iblis, tetap iblis. Setan itu tetap setan. Fa anta ta'rif kaidal khosmi wal hakami. Karena kamu tahu bagaimana tipuan musuh, dan kadang tipuan yang pura-pura untuk menjadi pengadil, menjadi hakim, menjadi hukum. Atau dikatakan pemerintah, boleh saja al-hakam itu. Ya pemerintah yang dolim tentunya, kalau pemerintah yang tidak dolim ya enggak. Bagaimana siasat mereka, cara menipu rakyat, bagaimana cara mereka menipu lawannya, itu akan terjadi
maka jangan sampai husnudzon kepada setan ini, dan jangan ada husnudzon kepada nafsu dan setan, kedua-duanya jangan ada husnudzon. Saya sudah buktikan semua tadi itu. Bagaimana Nabi Adam? Ya Nabi Adam, wallahi, demi Allah, saya kasih nasihat kau. Bersumpah iblis ini, demi Allah, saya kasihan kepada kau Adam. Karena kalau tidak, itu buah yang dilarang itu Adam, itu kalau kau makan, kau bisa kekal di surga ini. Kalau kau tidak makan, kau nanti dikeluarkan dari surga. Terbalik dengan berkata, saya nasihatkan engkau. Wa ini ansohuka, saya nasihatkan engkau Adam. Maka itu kalau kata Imam Busiri, sudahlah, yang nama nafsu dan setan itu enggak usah husnudzon. Ya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu naslan lidhi uqami. Astaghfirullah, kata Imam Busiri, astaghfirullah min qaulin, daripada perkataan bila amalin yang tidak saya kerjakan. Ini sifat tawadu, bukan berarti Imam Busiri itu tidak mengerjakan apa yang dia kerjakan. Dia kerjakan apa yang dia kerjakan, yang dia katakan. Tetapi dengan tawaduknya kepada Allah, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah dari perkataan tanpa perbuatan. Karena dalam kitab Zubat itu ada syair, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka dia akan diazab oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala diadab, kiaina diadab duluan. Naudzubillah min dalik. Laqad nasabtu astaghfirullah min qaulin bila amalin. Ya Allah, saya mohon ampun pada engkau dari perkataan yang tanpa perbuatan. Laqad nasabtu bi naslan lidhi aqami, benar-benar saya sudah mengkaitkan, menasabkan naslan, satu keturunan, lidhi aqami, kepada perempuan yang mandul. Bagaimana mengharapkan anak dari perempuan mandul? Itulah perbuatan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, itu sama dengan mengharapkan anak dari perempuan mandul. Ya, sampai satu bab saya ambil ini. Amartukal khairul lakin ma tamartu bihi, saya menyuruh engkau untuk berbuat baik, tetapi saya tidak pernah mengerjakan perbuatan itu. Wa mastaqamtu famastaqamtu fama qauli lakastaqim, maka apa? Wa mastaqamtu, saya sendiri tidak istiqomah. Fama qauli lakastaqim, apa arti saya menyuruh engkau istiqomah sedangkan saya tidak istiqomah? Masya Allah, padahal Imam Busiri istiqomah, sholatnya istiqomah, tapi masih ngomong seperti ini bicaranya. Amartukal khaira lastu lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli lakabis astaqim. Ya Allah, engkau, saya nyuruh engkau berbuat baik tapi saya tidak pernah berbuat baik. Saya nyuruh, apa arti saya mengucapkan kau istiqomah sedangkan saya tidak istiqomah? Apa arti saya? Subhanallah, ini koreksi pada diri saya, termasuk kepada saya. Usikum ba iya ya binafsi bitaqwallah. Saya baca ini berarti saya nasihat pada diri saya. Wala tazawwatu qablal mauti nafilatan walam usolli siwa fardin wala asumi. Subhanallah, saya belum mempersiapkan bekal untuk mati nafilatan dengan perbuatan sunnah, walam usolli, dan saya tidak sholat siwa fardin, kecuali yang fardu, wala asumi, dan juga saya tidak puasa. Padahal Imam Busiri tidak pernah meninggalkan sunnah rawatibnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, terus dia sholat tahajudnya, dia sholat duhanya, dia sholat. Tapi dalam perkataannya, walam tazawwatu qoblal mauti nafilatan, saya belum mempersiapkan bekal sebelum mati
dengan perbuatan sunnah. Walam usolli siwa fardin walam asumi, dan saya tidak sholat kecuali yang fardu, dan saya tidak berpuasa. Nah, ini perkataan daripada Imam Busiri, tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalu ya mentang-mentang misalnya saya tidak pernah meninggalkan tahajud, saya tidak pernah misalnya tidak saya puasa Senin. Jangan membanggakan dengan ibadatnya. Karena apa? Belum tentu oleh Allah diterima ibadatmu kok. Maka selalu orang yang mukmin itu bainal khaufi war roja, di antara khawatir dan harapan. Jadi ketika sholat, alhamdulillah saya sudah sholat, syarat rukunnya saya penuhi. Tapi pertanyaannya, ya Allah, apakah sholat saya diterima oleh Engkau? Nah, ini orang mukmin yang benar. Tidak lalu saya sudah sholat, saya sudah puasa dengan segala macam. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Inilah barangkali ya nanti saya sewaktu-waktu, ini mungkin di kitab itu disebut bab kedua, mungkin nanti bab ketiganya kalau saya keadaan seger, ya kadang-kadang saya itu merasa payah kalau siangnya ada acara pidato, malamnya saya ingin tidur, kan wajar toh. Tidak sempat ke sini, ini sempat karena saya mendengar Habib Ahmad Al-Mustaba akan datang. Saya cepat bangun dari tempat tidur ya untuk bersama-sama. Nah, kita ini sekarang saya titik beratkan kepada kita yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah ini. Madhab kami bukan madhab Syiah, bukan madhab Mu'tazilah, bukan madhab Khawarij. Kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengakui umatnya Nabi Muhammad kalau benci pada sahabat-sahabat Nabi. Kami ahli sunnah wal jamaah mencintai keluarga-keluarga Nabi di mana nasabnya tertulis. Inilah ahli sunnah wal jamaah, mencintai keluarga-keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah kedua-duanya. Kami cintai Abu Bakar Siddiq, kita cintai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kita cintai Ali Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ada yang membenci ahlil bait, kadang-kadang ada yang membenci sahabat Rasulullah. Ini kedua-duanya sama-sama tidak benar. Membenci sahabat Rasulullah tidak benar. Bagaimana kita umatnya buat kok benci pada sahabat Rasulullah? Kita benci sama keluarga Rasulullah, bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kok keluarganya dibenci? Akal mana yang bisa menerima? Ini kepada anak-anakku saya selalu tekankan. Mari ahli sunnah wal jamaah mencintai semua sahabat Rasulullah dan mencintai ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya dengungkan. Sudahlah pakai akal sehat lah. Apa salahnya kita menghormati orang? Menghormati orang yang bukan keturunan Nabi juga baik kok. Apalagi kita menghormati yang namanya masih ada silsilah dengan Nabi Muhammad. Kita menghormati kuli saja bagus kok. Bagus nggak kira-kira? Hah? Pakai otak. Kita menghormati kuli. Kadang-kadang kuli-kuli saya kasih minum. Kadang-kadang kalau kerja malam saya nasi goreng. Kasihan. Iya, hormat sama siapapun saja matlubun. Ya. Kita hormat pada siapapun saja matlubun fil Islam. Kita menghormati siapapun saja, asal jangan musuh-musuh Islam yang dihormati.
kita menghormati siapapun saja, matlubun fil Islam. Ini akhlak yang bagus, apalagi menghormati orang yang berjasa, apalagi menghormati pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati orang manapun saja, matlubun. Iya, menghormati siapapun saja, menghormati orang minta-minta, terhormat, matlubun itu. Orang minta-minta kita hormati, kasih duit, ini bu, mohon maaf ya, sudah ngasih masih minta maaf, mohon maaf ya, barangkali kurang gede gitu. Nah, kita menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun. Nah, apalagi kita menghormati orang, anaknya bupati, anaknya presiden, kita hormati. Anaknya kiai, apalagi kita hubungkan lagi masih keturunan Rasulullah, apa persoalan? Itulah kaidah yang kita pegang, bahwa menghormati siapapun saja matlubun fil Islam. Ini akhlak Islam, menghormati siapapun saja. Apalagi menghormati karena ilmunya, apalagi menghormati karena kedudukannya, kita hormati. Apalagi kita menghormati orang yang nasabnya, darahnya masih ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan kepada anak-anakku, kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan membenci siapapun saja, jangan membenci sahabat, jangan membenci ahli bait. Kita cintai sahabat-sahabat Rasulullah, kita cintai ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan selaku ngaku ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta para Rasulullah membenci sahabatnya, bagaimana cinta sama Rasulullah lalu membenci keluarganya, dan keluarganya ada catatannya tertulis lain dengan kamu. Kalau kamu itu paling tahu kakeknya, siapa ayahmu? Fulan. Siapa ayah kakek? Fulan. Kalau kamu ditanya kakekmu, yakin nggak tahu? Iya Pak ya? Baru kakeknya kakek sudah nggak tahu. Kalau di Robito itu tertulis bin sampai ke atas. Binti Husain bin Ali, binti Husain kami kepada Sayyidina, kaitan dengan Rasul pada Siti Fatimah. Itu jelas. Ya kalau ada yang keliru ngaku-ngaku Habib bukan urusan saya itu. Ya mungkin ada orang yang ngaku-ngaku Habib bukan Habib, ya mungkin ada. Ya mungkin juga ada Habib nakal, barangkali ada, tapi insya Allah tidak ada lah. Ya tapi di mana-mana itu ada. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wat tolihun. Nah, tapi saya yakin kalau dia memang turunan nasab Rasulullah benar, insya Allah akhlaknya bagus. Kalau ada yang tidak bagus barangkali bukan itu, cuman ngaku-ngaku barangkali. Karena saya sudah kenal dengan para habaib itu sejak saya di Pasuruan, saya di Bondowoso. Bukan baru saya kenal dengan habaib di Pasuruan yang sepuh-sepuh itu. Semuanya dengan ulama itu jadi satu. Ulama menghormati habaib, habaib pun hormat sama ulama. Sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya hadir kalau maulid kayak As'ad Sambul Arifin di situ, yang hadir para habaib. Mereka hormat sama Kiai As'ad, As'ad hormat sama mereka. Itulah akhlak yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sekianlah komentar saya. Ya kalau saya keadaan ya tidak payah, ya insya Allah saya komentari burda ini. Kalau saya dalam keadaan payah, ya saya istirahat. Ya kamu kan tahu kan umur saya itu berapa? Hah? Umurmu berapa? Seperempat umur saya. Umurmu itu seperempat, seperlima. Kalau
umurmu masih 15 tahun. Umurmu 1/6 umur saya, 1/5 paling tinggi itu dibanding dengan saya. Maka itu supaya sama-sama maklum, kalau saya istirahat itu nggak usah diganggu. Tapi karena tadi dikatakan ada Habib Ahmad Al-Mustafa, sudah saya keluar. Nah, saya ucapkan terima kasih Habib atas segala memberikan keterangan supaya mereka lebih mantap, karena burda itu dibaca setiap malam minggu. Kalau malam Jumat tuh baca maulid, kalau kadang-kadang baca tahlil, ya tahlil dan maulid kalau malam Jumat. Kalau minggu malam Senin ini khusus baca burdah. Nah, kalau burdah karena hanya kelas 6 aja, ya sudah tempatnya di sini aja, gak usah dirubah-rubah. Nanti kalau maulid mungkin dirubah, laki-laki di masjid, perempuan suruh baca maulid sendiri. Nanti saya bikinkan tempat jogetnya itu. Ya, maka saya katakan, karena kan sering senam di situ anak putri di balik situ ya. Ya, senamnya itu kan kayak orang joget. Enggak kayak senam saya dulu. Betul. Kalau sekarang saya tuh joget pakai musik, geraknya juga enggak ada artinya. Apa perlu saya yang ngajar senam? Lah iya. Tangan dipinggang. Pilih pada pinggang. Sekarang masih senam saya di kamar. Senam saya di kamar, tapi tidak kayak kamu. Kalau gini, tuh, wah, ga, pat, ma, 6, 7, 8, tuh, wah, ga, pat, ma, 6, 7, 8. Betul-betul bergerak. Tangan dipinggang. Tuh, wah, ga, pat, ma, 6, 7, 8, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul-betul ini bergerak ini. Ya enggak tahu siapa yang mau mulai joget itu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.